Eh, saya enggak banyak sebenarnya. Pertama saya cuma mau mengingatkan sebetulnya pembahasan rapat pleno hari ini kan kalau kita bicara tahun 2006 biasanya itu pembahasannya di November, setiap November. Karena kita mau mendapatkan informasi terakhir tentang penugasan masing-masing AKD, undang-undang mana saja yang sudah atau belum selesai di awal penugasan tahun penugasan. Nah, cuman kita bahas kemarin, kita sepakat dengan pemerintah, kita sudah mulai buka pembahasan ini seminggu yang lalu, ya karena kita melihat atau merespons dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa undang-undang yang kita anggap penting untuk dimasukkan tahun 2005. Makanya tadi Pak Jenderal menegaskan sebetulnya kita harus pisahkan mana yang jadi prioritas 2005 mulai dari sekarang sampai Desember yang masih ada waktu ya efektifnya 1,5 bulan, mana yang memang nanti kita masukkan tahun 2006. Nah, oleh karena itu mungkin sekaligus dalam kesempatan ini bagus juga Pak Ketua, kita juga tadi mendengarkan, saya mungkin terlambat kali ya. Saya tadi cuma mendengar Komisi 7 saja yang menjelaskan bahwa penugasan tentang penyelesaian Undang-Undang Pariwisata sudah selesai. Nah, yang lain mungkin saya kira perlu juga kita dengarkan, sehingga nanti itu juga menjadi cerminan tentang penugasan tahun 2006. Misalnya kalau yang saya dapat informasi Komisi 1 itu kemarin kan sebetulnya sudah dimasukkan Undang-Undang Penyiaran. Tetapi tiba-tiba kemarin ada penugasan baru Undang-Undang TNI yang selesai. Nah, Undang-Undang Penyiarannya waktu itu Undang-Undang TNI kan sebentar ya selesai, kemudian sudah disahkan. Nah, penyiarannya kita nggak tahu udah sedang dibahas atau seperti apa, karena kemudian kan diusulkan lagi nih yang diusulkan 2006 tentang pengelolaan sumber daya nasional dan pertahanan negara. Nah, jadi artinya ini mau diganti atau mau gimana 2006-nya gitu. Apakah memang 2025 masih bisa selesai nih tentang penyiaran? Nah, ini maksud saya ini contoh. Nah, yang lain juga seperti kayak gitu. Jadi kan ada undang-undang yang sekarang kami anggap masih running di komisi, tapi kemudian di 2006 muncul lagi baru yang running ini bisa selesai atau tidak atau gimana gitu. Kira-kira itu yang butuh penjelasan. Nah, termasuk secara khusus. Bentar Pak Doli, saya perpanjang 15 menit dari sekarang Pak. Oh ya. Termasuk secara khusus di Komisi 2, karena saya di Komisi 2 Pak. Gitu, ya. Anak buahnya Pak Arya Bima dan Pak Dede Yusuf. Nah, ini tadi Pak Ketua Balik tanya Pak Arya Bima, ini banyak benar yang diusulkan Komisi 2 ini. Ya kan? Bisa dikerjakan nggak? Apakah itu bisa masukkan ke kumulatif terbuka? Nah, pertama saya mau kembali lagi yang kemarin, yang tadi sebelum saya jelaskan sebelum masuk Komisi 2. Saya kira ini kita perlu menjadi catatan kita semua DPR ya, bahwa kinerja legislasi kita juga harus kita perhatikan ya. Jangan sampai persentase dari kesepakatan yang kita putuskan dengan apa yang dihasilkan di akhir tahun itu kecil, itu rendah, gitu, ya. Kemarin kan kita udah sepakati ada 41 undang-undang, dan kami juga di Balik sedang berpikir keras, karena yang menjadi inisiatif Balik itu ada 12, sementara yang sudah selesai ada 3. 1 jadi undang-undang, 2 sudah jadi tingkat 1,
Nah, ada 4 sekarang lagi ongoing yang kita mau selesaikan. Jadi masih ada, tapi sudah di atas 50-60% lah kira-kira gitu. Nah, ini seharusnya juga menjadi concern kita bersama di teman-teman AG. 7 ya, 7. 7 dari 12. Nah, kembali ke Komisi 2, ini sekaligus menjelaskan Pak Arya Bima, waktu itu kan mengatakan bahwa kenapa Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada itu diambil inisiatifnya oleh Balek. Nah, Itu penting tolong dijelaskan Pak Ketua. lah ya, Ini mempermalukan Komisi 2 atau enggak? Kompetensi Komisi 2, pengawasan anggaran semua di Komisi 2. Kami harus jawab apa ke publik? Biar dijelaskan. Tolong jelaskan kenapa dia di Komisi 2. ya. Penting. Kami harus jawab apa? Tidak mampu Komisi 2. Ini kompetensi Komisi 2. Sampai tidak, memangnya Balek lebih kompeten untuk bicara pemilu. Mohon maaf nih, karena saya sudah kesulitan saya menjawab ke publik. Setiap kita rapat dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Kemendagri. Kalau kita bicara soal transformasi DPR, kita akan bicara substansi dan prosedur. Terima kasih Pak Ketua. Ya, dilanjutkan Pak Doli. Dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan ini, ya. Pak. Sabar Pak. Sebetulnya Pak Arya. saya udah jelaskan Kita klarifikasi secara hari ini. sebetulnya saya udah jelaskan secara pribadi ke Pak Arya Bima. Pertanyaannya justru ini terpampang di sini ya. Prioritas 2025 itu tertulis di Komisi 2 itu adalah tentang aparatur sipil negara, Pak. Jadi waktu itu kami menerima, saya sebagai pimpinan atau ketua Komisi 2 periode 2019-2024, di akhir periode kemarin, Balek itu minta lagi surat, ngirimkan surat ke kami, apa kira-kira undang-undang yang periode berikutnya itu penting untuk dibahas, yang tidak selesai di periode yang kemarin. Ya. Jadi kami di Komisi 2 sudah mengusulkan undang-undang yang sekarang diusulkan ini itu 2019, Pak. Jadi sejak 6 tahun yang lalu kami di Komisi 2 sudah mengusulkan ini undang-undang penting. Makanya di ujung saya kirim lagi. Nah, di awal periode Balek juga kirim surat ke pimpinan ke pimpinan Komisi 2. Minta lagi mana undang-undang yang perlu dibahas untuk 2024-2029. Nah, nanti tolong Sekretariat Balek setelah ini tunjukkan bisa suratnya kepada pimpinan Komisi 2. Waktu itu pimpinan Komisi 2 mengulangi surat yang saya buat di akhir itu. Ya, sama. Undang-undang pemilu, pilkada, partai politik, segala macam itu. Sama undang pertanahan dan seterusnya. Tapi 1 jam, ya, 1 jam setelah, 1 jam sebelum kita rapat RDP antara DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum, masuk lagi surat dari pimpinan Komisi 2 yang merubah bahwa prioritasnya adalah Undang-Undang ASN. Saya secara pribadi mantan ketua Komisi 2 yang merasa penting dan bertanggung jawab tentang sistem pemilu ini penting, saya yang mengusulkan waktu itu memang daripada hilang, ya, daripada hilang di dalam susunan prolegnas baik 2004-2009 maupun long list list 2005, saya sampaikan waktu itu. Dan serta-merta waktu itu Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa oh iya betul. Saya tanya waktu itu sama pemerintah, Pak, saya merasa ini penting. Pemerintah kira-kira merasa penting nggak? Saya bilang untuk revisi undang-undang politik. Waktu itu yang jawab Pak Mendagri. Mendagri bilang, oh iya Pak, penting. Kami setuju itu dimasukkan. Nah jadi Bapak-Bapak Komisi 2, kalau waktu itu kami nggak masukkan, undang-undang yang Bapak usulkan sekarang nggak masuk Pak. Surat administrasinya nanti, coba nanti habis ini dikasih ke teman-teman Komisi 2, jadi ada perubahan. Dan saya waktu itu juga terus terang saja, saya bingung kenapa tiba-tiba
yang diusulkan adalah undang-undang ASN yang saya waktu itu ikut menyelesaikan undang-undang ini selama 3 tahun, Pak. Undang-undang ASN itu selesainya 2023, kami selesaikan selama 3 tahun. Nah, kenapa kok selesainya 2023, diusulkan lagi 2025 untuk dibahas? Nah, jadi dengan segala hormat, bukan kami merasa lebih berkompeten, ya, bukan merasa lebih ini, tapi sekedar menyelamatkan supaya undang-undang ini tidak hilang, Pak, waktu itu. Nah, jadi saya sekarang senang Bapak-bapak mengusulkan ini lagi, walaupun saya sudah sampaikan juga teman-teman di Balek, selama ini undang-undang tentang pemilu itu nggak pernah dibahas di Balek atau di Komisi 2, selalu di Pansus, gitu loh. Nah, tinggal pengusulnya saja siapa. Mau pengusulnya Komisi 2, monggo. Saya bilang sama bapak-bapak ini, saya sih nggak ada masalah. Toh juga saya Komisi 2 juga, gitu ya. Jadi mau diusulkan di Balek boleh. Jadi makanya sama teman-teman media saya katakan, tolong jangan diperdebatkan siapa yang mengusulkan. Bagi saya yang paling penting itulah lebih cepat ini dibahas lebih bagus, Pak. Dan saya mengusulkan dari 6 tahun yang lalu, bukan dari sekarang. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tadi Pak, saya mau jawab Pak ini, kenapa banyak sekali? Nah, dugaan saya, mungkin saya sama pandangannya sama teman-teman pimpinan Komisi 2, ketiga undang-undang ini memang tinggal ada pilihannya mau diselesaikan secara metodologi apa. Mau metodologi omnibus law atau kodifikasi. Nah, saya sekali lagi mengulang, dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMP, situ dijelaskan bahwa pembahasan undang-undang pilkada, pemilu, dan partai politik itu diselesaikan secara kodifikasi. Itu perintah undang-undang. Nah, tinggal mau kita buat kodifikasi sesuai Undang-Undang 59 itu cuma 3. Saya dengar di berita beberapa hari, Ketua Komisi 2 mengatakan mau omnibus law. Kalau omnibus law mungkin betul bisa ditambah dengan MD 3, bisa ditambahkan dengan urusan pemerintahan desa, mungkin juga bisa ditambahkan dengan undang-undang BUMD dan seterusnya. Kalau mau omnibus law. Tapi kalau misalnya kita mau mengikuti perintah undang-undang 5904, cuma 3 yang dikodifikasi. Pemilu, pilkada, dan partai politik. Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi, rezim pemilu sama rezim pilkada itu tidak lagi dibedakan. Jadi harus satu ada undang-undang tentang pemilu saja. Gitu. Nah, ini menjelaskan Pak Ketua, kenapa teman-teman ini mengusulkan banyak dan memang harus dikerjakan sekaligus. Gitu. Nah, mudah-mudahan clear ya. Jadi tidak ada lagi ada persepsi Balek mau intercept, Pak. Balek ini enggak tukang cari kerjaan, Pak. Ya. Kami tuh enggak minta-minta undang-undang mana yang mau kami kerjakan. Ya, itu semua diputuskan oleh pimpinan dan dirapatkan di badan musyawarah. Ya. Jadi kami ini cuma terima aja. Apa putusan pimpinan dan badan musyawarah dikerjakan di mana? Dikerjakan di Balek, kami kerjakan. Enggak dikerjakan di Balek, ya. Ya, kita ini bukan cari kerjaan. Ya kan? Kalau dibilang apa, gennya kan sama semua kita nih. Pilihannya lebih banyak kerja banyak atau lebih sedikit? Ya banyak, lebih pilih segala sedikit daripada kerja banyak. Kira begitu. Betul. Gitu. Nah, tapi saya kira kita semua harus solid, harus jaga komunikasi kita supaya rakyat bisa melihat DPR ini memang betul-betul bisa bekerja secara produktif. Itu yang paling penting. Mau siapapun yang kerjakan, yang penting DPR secara institusi punya output produk undang-undang yang berkualitas dan menjawab semua persoalan yang ada di masyarakat. Itu yang paling penting dan itu butuh soliditas kita semua. Tanpa kita harus saling tuding menuding kenapa ini enggak di kita, enggak di kami dan seterusnya, kira-kira begitu.
Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.